Pernah nggak sih kalian merasa yakin dengan suatu pendapat? Tiba-tiba ada orang yang mengkritik dan bikin kalian merasa dipermalukan? Atau mungkin pernah mengalami perdebatan yang awalnya logis, tapi entah kenapa akhirnya malah berakhir dengan hujatan personal? Gimana ya bisa sampai begitu? Ternyata banyak dari kita yang sering jatuh ke dalam jebakan kekeliruan logika tanpa sadar. Kenapa? Karena kita semua manusia, dan manusia itu punya pola pikir yang kadang nggak sepenuhnya rasional. Dari diskusi politik, perdebatan soal isu sosial, sampai masalah pribadi, semuanya penuh dengan kekeliruan logika yang bisa mempengaruhi keputusan kita. Dan itu nggak cuma di dunia nyata, di dunia maya pun juga sering banget terjadi, apalagi di media sosial. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam tentang ini, ada satu fakta mengejutkan. Pernah nggak kamu tahu kalau menurut penelitian dari Daniel Kahneman, pemenang Nobel Ekonomi, 80% dari keputusan kita dipengaruhi oleh perasaan, bukan oleh logika. Iya, kamu nggak salah dengar, 80%. Itu artinya kita seringkali berpikir enggak dengan kepala dingin, melainkan dengan emosi. Nah, kalau kamu sering terjebak dalam diskusi yang berakhir panas, mungkin aja kamu sudah terjebak dalam kekeliruan logika. Kalau begitu, gimana caranya menghadapi jebakan-jebakan ini supaya komunikasi kita jadi lebih sehat? Kita pahami dulu apa itu kekeliruan logika yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin kamu lagi debat soal isu penting, terus tiba-tiba lawan bicara kamu malah menyerang pribadi kamu. Misalnya mereka bilang, "Ya, jelas kamu setuju gitu. Kamu kan orangnya selalu merasa paling tahu." Ini namanya ad hominem atau serangan pribadi. Gimana rasanya? Bukannya membahas masalah utama, malah fokus ke siapa kita. Padahal ini cuma pengalian agar argumennya bisa terlihat kuat. Bayangin kalau ini terjadi di media sosial, bisa berantakan diskusinya. Tapi bukan cuman itu, ada juga yang lebih licik, strawman atau argumen manusia jerami. Ini adalah cara orang mengubah pendapat lawan bicara menjadi lebih ekstrim dan jauh dari maksud aslinya. Jadi kalau kamu bilang, harusnya kita lebih bijak mengelola sumber daya alam, mereka bisa bilang, "Oh, jadi kamu mau semua orang jadi vegetarian? Gimana? Bukan cuma salah, tapi nggak masuk akal kan?" Pernah nggak kamu merasa pusing saat harus memilih dua pilihan ekstrim? Padahal ada banyak alternatif di luar sana. Nah, inilah yang disebut false dilemma, di mana kita merasa terpaksa memilih antara dua pilihan yang tidak seimbang. Jika kamu nggak setuju dengan ini, berarti kamu mendukung itu. Padahal ada banyak pilihan lain yang lebih moderat dan masuk akal. Yang paling mengkhawatirkan, kekeliruan logika seringkali nggak kita sadari. Kita merasa tahu segalanya, padahal seringkali hanya memahami permukaannya saja. Contoh gampangnya, saat kamu menganggap kamu sudah mengerti tentang teknologi, seperti cara kerja ponsel, tapi begitu diajak ngobrol lebih dalam, kamu malah nggak ngerti apa-apa. Fenomena ini disebut illusion of knowledge, yang membuat kita merasa tahu padahal cuma sekedar percaya diri berlebihan. Kebanyakan kekeliruan logika ini sebenarnya bisa dihindari kalau kita lebih kritis dalam berpikir dan nggak langsung terima begitu saja apa yang kita baca atau dengar. Salah satunya adalah dengan menunda respon. Kalau ada informasi atau pendapat yang emosional, coba berhenti sejenak dan pertanyakan, apakah itu benar-benar logis atau hanya emosi semata? Mengambil waktu sejenak memberi kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Kemudian, cobalah untuk bertanya lebih dalam tentang sesuatu. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Semua orang bilang ini benar," kamu bisa balik tanya,
siapa saja yang dimaksud dengan semua orang? Dengan bertanya seperti itu, kita bisa menggali lebih dalam dan menghindari kekeliruan logika. Terakhir, cek fakta sebelum percaya. Ketika kita melihat berita atau informasi, jangan langsung terima begitu saja. Lakukan verifikasi dengan sumber yang kredibel, bandingkan dengan pandangan lain, dan pastikan itu benar-benar didukung oleh data yang valid. Dengan melatih kebiasaan-kebiasaan ini, kita nggak cuma jadi lebih bijak dalam berpikir, tapi juga bisa menghindari perangkap logika yang menyesatkan. Pada akhirnya, kekeliruan logika bukanlah hal yang bisa kita hindari sepenuhnya. Tapi, kalau kita lebih sadar dan hati-hati, kita bisa mengurangi dampaknya. Jadi, mulai sekarang, lebih kritis dalam berpikir dan memilih informasi yang kita terima. Jangan terjebak dalam kekeliruan logika yang bisa merusak komunikasi kita.